Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Lydia Busmamuti dengan NIM 2024-08-1046. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait UTS pemrograman aplikasi bergerak yang telah saya buat. Nah, saya mau ngejelasin dulu terkait project yang saya buat itu dengan nama foldernya UTS PAB Tere. Nah, di dalam folder ini terdapat 5 file, yaitu yang pertama pastinya ada home.py, yang kedua ada buat soal.py, selanjutnya yang ketiga itu ada tambah soal.py, dan yang keempat itu fungsi utilitas.py, serta yang terakhir itu ujian.py. Oke, untuk file home.py ini yaitu pusat menu utama. Jadi file pertama ini tuh bisa dibilang otak dari uh, aplikasinya begitu. Di sini saya pakai Android Helper supaya bisa munculin dialog box dan touch di Android. Nah, jadi ketika aplikasi ini dijalankan, tampilan menu pilihan akan keluar seperti ini. Ada buat file soal baru, tambahan soal, lihat daftar, ujian, dan keluar. Nah, pengguna salah satu, nah, kalau pengguna pilih salah satu, nah pasti program akan langsung memanggil file lain sesuai fungsinya masing-masing. Jadi file ini fungsinya kayak navigasi utama begitu, yang ngatur alur antar fitur begitu. Untuk terkait emoji yang saya buat, itu saya pakai dengan memunculkan melalui Windows plus titik. Nah, di sini saya menambahkan emoji-emoji tersebut supaya sedikit menarik seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait file file buat soal. Nah, untuk file buat soal ini itu uh, untuk membuat file-file soal baru. Jadi uh, folder-folder file. Nah, ini file itu berguna untuk misalnya kayak kita mau bikin soal baru, jadi tinggal ketik nama file, terus isi pertanyaan. Nanti setelah itu kita tentuin jawaban dari A sampai E. Nah, di sini dari A sampai E, nanti kita tentuin tuh jawaban benarnya apa, seperti itu. Atau kunci jawabannya. Nah, setelah itu pasti program datanya akan disimpan otomatis ke file txt di folder UTS PAB. Nah, di sini. Nah, akan tersimpan langsung ke folder tersebut. Jadi dari sini sistem mulai punya bank tuh soal-soal dasar yang bisa dipakai lagi nanti buat nambahin atau diujikan seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan terkait file tambah soal. Nah, untuk file tambah soal ini itu digunakan untuk menambahkan soal-soal baru ke file yang sudah ada. Jadi kalau yang ini tuh fungsinya buat nambah-nambahin pertanyaan-pertanyaan baru ke file yang udah pernah kita buat. Jadi programnya tuh otomatis uh, akan menyimpan file-file soal-soal baru tanpa harus menghapus atau merubah struktur file yang lama. Justru soal-soal baru otomatis akan terbaca dan nomornya itu nomor berikutnya dari soal sebelumnya. Misalkan soal sebelumnya itu sampai 3 nomor. Nah, selanjutnya soal baru itu akan lanjut ke nomor keempat, seperti itu. Nah, kita pastinya akan disuruh memilih file soal terlebih dahulu. Nah, jika filenya belum ada, pasti akan disuruh membuat uh, file soal baru terlebih dahulu. Nah, di sini yang saya bilang tadi. Jadi nomornya akan mengikuti nomor-nomor soal sebelumnya. Jadi kita tinggal masukin tuh soal-soalnya yang ingin kita akan tampilkan di fitur ujian seperti itu. Nah, di sini
Selanjutnya setelah soal-soal kita ketik selesai, selanjutnya pasti akan eh, memberikan opsi terkait jawaban A sampai E dan akan memberikan kunci jawaban setelah kita mengisi opsi-opsi itu. Untuk nanti akan di fitur ujian akan ketahuan tuh apakah salah ataukah benar di soal yang sudah dijawab oleh para peserta. Jika para peserta atau para pengguna menjawab jawaban dengan benar, nanti akan muncul notifikasi yaitu jawaban benar. Nah, begitu juga dengan nanti jika uh, jawaban itu salah akan memunculkan notifikasi jawaban tidak valid seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan file terkait fungsi utilitas.py. Nah, file ini itu untuk menampilkan daftar-daftar soal yang telah kita buat. Nah, bagian ini sederhana tapi penting. Di sini tuh saya bikin fungsi untuk melihat isi soal dari file tertentu. Jadi kalau kita pilih file soal, dia akan membuka dan menampilkan semua isinya dan langsung lewat dialog di KeyPython. Jadi tujuannya biar kita bisa mengecek apakah soal ini udah benar atau perlu diperbaiki sih tanpa harus membuka lewat file manajernya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan file ujian.py. Ujian.py ini itu seperti mode ujian. Jadi tuh bagian ini paling seru menurut saya ya. Jadi fitur ujian yang interaktif di file ini itu uh, program bakal baca tuh file-file soal, terus satu persatu pertanyaan itu akan ditampilkan ke para peserta ujian atau ke para pengguna. Jadi kita tinggal pilih jawaban dari A sampai E dan nanti sistem akan ngasih tahu secara langsung gitu, apakah jawaban kita benar ataukah salah. Jadi lewat jawaban kita salah atau benar lewat TOS. Setelah selesai, nanti aplikasi ini otomatis tuh akan ngitung tuh berapa yang benar, berapa yang salah, seperti itu. Nah, jika benar, pasti akan ada notif benar, seperti itu. Jika salah, nanti akan muncul notif kurang tepat atau tidak valid, seperti itu. Nah, setelah nanti terhitung berapa nilai jawaban yang benar, misalkan dia benar 50% atau skornya dia 50, nanti akan muncul tuh notifikasi, yaitu cukup baik, tingkatkan lagi dengan mempelajari beberapa materi. Nah, ini notifikasi yang akan muncul setelah skor itu ditentukan, seperti itu. Nanti paling akhir, skor paling akhir akan menampilkan skor akhir, jawaban benar, jawaban salah, dan total soal-soalnya. Seperti itu. Sekarang saya akan mendemo aplikasi yang telah saya buat di file home.py ini. Nah, pertama-tama pastinya kita akan membuat file untuk soal-soalnya terlebih dahulu. Contohnya kita kasih nama wis 1. Oke. Misalnya Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia adalah, misalkan kita kasih 1 November untuk opsi A, untuk opsi yang B kita kasih 25 Desember, untuk opsi yang C kita kasih dengan 17 Agustus, untuk yang D kita kasih opsi yaitu 10 November, untuk opsi yang E kita kasih 1 Januari saja. Nah, untuk yang jawaban benar tadi kan C ya.
Jadi kita kasih kunci jawaban di sini C, supaya dia tersimpan. Nah, kuis 1 telah dibuat. Ada notifikasi, kuis 1 file telah dibuat. Nah, tambah soal ini, untuk kita menambahkan soal-soal baru nanti di file yang mana. Jadi, di sini ada UTS-TR di mana saya mencoba untuk pertama kalinya, dan ini yang kedua. Jadi, kita kuis 1 aja untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 2 kita kasih soal yaitu misal contohnya kita kasih soal oke, di perisai Garuda Pancasila lambang sila ke ini untuk soalnya. Terus kita kasih opsi jawabannya itu misalnya 5 itu pohon beringin, contohnya saja. Nah, opsi yang B kita kasih 1 bintang. Nah, terus kita tiba-tiba meng-cancel soal pertanyaan ini di dalam file-file soal. Kita langsung klik batal, nanti akan ada notif dibatalkan, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk soal yang barunya, yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Ibu kota negara Indonesia adalah, oke, opsi pertama itu kita kasih Jakarta. Opsi yang kedua kita kasih Surabaya. Opsi ketiga kita kasih Bandung. Opsi yang keempat kita kasih Yogyakarta atau Yogyakarta. Yogyakarta. Opsi yang E atau opsi yang kelima kita kasih Medan misalnya. Oke, kita kasih kunci jawabannya itu A, tadi kan Jakarta. Kita simpan. Nah, kita sudah membuat 2 soal. Yang satu soal itu tadi tidak jadi. Jadi ada 2 soal di dalam file. Kita bisa melihat apa saja soal-soal yang sudah ada di file itu dengan fitur dilihat daftar soal. Kita pencet, klik. Nah, ini untuk daftar soal yang telah kita buat beserta dengan jawabannya ya. Kita kembali. Semisalkan kita uji coba dengan fitur ujiannya. Nah, ini ada 2 file. Pasti kita klik yang kuis yang pertama. Nah, di sini muncul ya tulisan soal pertama dan opsi-opsi jawabannya. Contohnya itu yang kita kasih 17 Agustus. Nah, ada notif benar. Berarti program ini berjalan dengan benar dan mendetek jawaban itu, terdeteksi kunci jawabannya sama dengan jawaban yang kita pilih. Nah, soal yang kedua itu kita jawab Jakarta. Nah, di sini di akhir itu ada hasil ujian di mana ada skor akhir, terus ada jawaban benar dan jawaban salah serta total soal. Dan di sini ada sedikit penyemangat ya, keterangan untuk para peserta yang melihat nilai-nilai mereka. Kita kembali ke menu. Bagaimana sih kalau misalnya ada yang salah soal jawabannya? Kita cobain lagi dengan UTS yang TR ini. Oke, yang pertama kapan Natalan dirayakan? 12 ya. Kita jawab Atlantik. Nah, di sini akan muncul notifikasi salah dan jawaban yang benar. Seperti itu. Sumpah Pemuda itu. Nah, di akhir ujian, ada hasil ujian di mana, seperti yang tadi di kuis 1, ada keterangan atau sedikit kalimat penyemangat untuk para peserta yang melihat ujian seperti itu. Selanjutnya di bawahnya ada skor akhir dari ujian yang telah dikerjakan. Setelah itu ada jawaban benar dan jawaban salah dan total soalnya. Nah, di sini dikasih keterangan nih, contohnya kesalahan yang perlu diperbaiki apa aja. Jadi dia ngasih tahu nomor-nomor yang salah berserta kunci jawaban yang benar seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah fitur keluar. Nah, ada notifikasi sampai jumpa, di mana itu ketika fitur keluar kita klik. Yang saya presentasikan, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya pamit undur diri. Terima kasih.